Majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah ini. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita serta menjadi perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita pun akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pemberita firman akan disampaikan oleh Bapak Penatua Wagito Purwono. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, sebab oleh Dia maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Hari ini bersama seluruh jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan dan kita senantiasa setia pada panggilannya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji Tuhan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami, untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami,
banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa dan kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, sehingga hidup kami boleh Tuhan tuntun hingga kami berada di tempat-Mu untuk memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami hendak membaca sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan lewat apa yang kami baca pada saat ini. Kiranya Roh Kudus juga menuntun kami agar kami mengerti dan juga memampukan untuk melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20 yang menyatakan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya
Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita dimulai dari bangun tidur di pagi hari, lalu kembali tidur di malam hari. Semuanya ini tidak lepas dari kata memilih. Memilih bangun jam berapa, terus apa kegiatan yang kita lakukan, setelah itu sore kembali lagi dengan tidur, lalu mempersiapkan diri dan juga mengenakan baju untuk bekerja di pagi hari. Setelah bangun pagi bekerja, pergi kemanapun kita akan melakukan kegiatan pada hari tersebut. Lalu yang pasti setiap pilihan mestinya diambil untuk mendukung setiap kegiatan yang akan dilakukan, atau prioritas menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua. Tuhan Yesus juga melakukan pilihan untuk meneruskan misinya dalam dunia ini. Dia memilih beberapa orang untuk dijadikan muridnya, yang akan mengikutinya atau mendengar ajarannya dan juga akan menjadi saksinya kelak. Yesus pastilah memilih yang terbaik. Walau mungkin secara manusiawi kita berpikir, apakah penjala ikan adalah orang yang layak dipilih oleh Yesus untuk melakukan segala sesuatu dengannya. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus tidak salah pilih. Saat itu, pada waktu itu Yesus berada di daerah atau di Danau Galilea yang terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Danau Galilea dikenal juga dengan sebutan Danau Genesaret. Orang Roma menyebutnya Danau Tiberias. Penjala ikan adalah mata pencarian utama orang-orang di situ pada saat itu. Yesus melihat Simon dan Andreas dan berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Demikian juga ketika melihat Yakobus dan Zebedeus yang sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka pun bergegas meninggalkan ayahnya. Tampak nyata bahwa panggilan Yesus atas keempat orang ini langsung mendapat respon dan aksi patuh untuk meninggalkan jala dan mengikut Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dapat memilih dan memakai siapa saja dengan latar belakang apa saja untuk dijadikan orang tersebut semakin baik
dan seturut dengan kehendaknya. Dan siapapun yang dipilihnya pasti akan diperlengkapinya untuk pekerjaan yang direncanakannya. Apakah Tuhan hanya memakai orang-orang yang hebat saja, orang-orang yang pintar saja, atau juga orang yang kaya saja? Apakah Tuhan memakai orang karena melihat dari bentuk fisiknya? Semua jawaban yang ada pastinya tidak demikian. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja, dan juga kita juga bisa melihat dalam Alkitab, Tuhan bahkan memakai orang-orang yang dianggap rendah atau orang-orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa ini. Namun Tuhan juga memakai orang-orang yang pintar, yang punya pengaruh, ya, seperti Lukas, yaitu penulis kitab Lukas yang merupakan dia seorang dokter. Lalu juga Paulus, seorang yang pintar dan mempunyai pengaruh. Jadi dapat disimpulkan Tuhan bisa memakai siapa saja. Karena apa yang dilihat Tuhan tidak seperti apa yang dilihat oleh manusia. Karena Tuhan melihat bukan dari fisik, bukan dari kepandaian, tapi melihat hatinya. Itu terdapat di 2 Samuel pasal 16 ayat 7. Kuncinya bukan karena kekuatan, kepandaian atau kekayaan yang dipakai Tuhan, tetapi tanggapan positif yang diberikan kepada mereka yang dipanggilnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu dalam ayat 17 Yesus berkata, "Mari." Ini adalah sebuah kata ajakan atau undangan atau panggilan. Lalu dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20 ini, saat Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Andreas, apakah mereka menolak? Tidak, mereka justru menerima panggilan Tuhan. Dan kalau dilihat, mereka bahkan meninggalkan pekerjaan mereka dan menerima panggilan Tuhan tersebut. Dalam hal ini mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan mau menerima panggilan Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru. Dari pernyataan Tuhan Yesus, kita dapat belajar 3 hal dalam tahapan, yaitu panggilannya, panggilan untuk bertobat, untuk percaya, dan untuk mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama dipanggil untuk bertobat. Tuhan Yesus memanggil untuk bertobat, yaitu pertobatan adalah keadaan di mana seorang berdosa menyesal karena dosa-dosanya yang dinyatakan kepadanya oleh terang firman Tuhan dan digerakkan Roh Kudus. Sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikiran dan hatinya, lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah. Pertobatan pada satu pihak adalah pilihan, tetapi pada sisi yang lain pertobatan adalah karunia Allah. Sebab Dialah yang menarik hati manusia kepada pertobatan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tanpa anugerah Allah tidak mungkin bisa mengalami pertobatan sejati. Alkitab menuliskan maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua untuk percaya. Panggilan untuk bertobat
dilanjutkan dengan panggilan untuk percaya. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu Markus pasal 1 ayat 15. Inti dari Injil adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kasih-Nya yang besar, Ia telah berinkarnasi menjadi manusia. Rela mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan juga kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Percaya kepadanya itu sangat penting dan membawa manusia untuk mendapatkan bagian dalam karya keselamatannya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bertobatlah dengan percaya, dengan abaikan panggilan untuk percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Yang ketiga, dipanggil untuk mengikut Dia. Kita bukan saja dipanggil untuk bertobat dan juga untuk percaya kepadanya, tetapi juga dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus atau mengikut Dia. Mengikut Yesus berarti mengutamakan Dia dan mau belajar, yaitu belajar ajarannya, belajar kehidupannya, dan juga belajar pelayanannya, dan belajar pemberitaannya. Dengan demikian kita menjadi murid-Nya yang berkenan kepadanya. Mengikuti Tuhan Yesus berarti mengutamakan Dia di atas segalanya. Orang-orang yang mengikut Dia bersedia memikul kuk dan belajar kepadanya, dan mereka juga memilih kerelaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Dia akan dijadikannya sebagai penjala manusia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa itu terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 17. Mereka bukan saja berakar dan bertumbuh di dalam Dia, tetapi juga berbuah bagi kemuliaan-Nya. Dipanggil untuk bertobat dan percaya dan mengikut Dia. Oleh karena itu, ya, janganlah berhenti pada tahap panggilan bertobat dan percaya saja, tetapi hendaknya juga merespon panggilan untuk mengikut Dia. Dengan demikian kita menjadi murid-Nya yang berkenan untuk kita juga belajar untuk pelayanan di dalam kehidupan kita. Bagaimana jawaban kita atas panggilan Tuhan Yesus tersebut? Atau bagaimana jawaban kita menjadi pengikut-Nya? Saat kita dipakai oleh Tuhan, kita mau tidak mau, ya. Dipakai Tuhan bukan berarti kita harus menjadi pendeta atau kita harus sekolah Alkitab, terkecuali bagi kita yang memang dipanggil untuk itu. Akan tetapi dipakai Tuhan bisa lewat kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan kita. Kita bisa membantu pekerjaan Tuhan lewat doa, lewat daya, dan juga lewat dana. Dalam doa kita bisa berdoa bagi pekerjaan Tuhan, dan juga dalam daya kita bisa ambil bagian dalam pelayanan. Contohnya
dalam melayani ibadah di pemain musik dan sebagainya, bahkan juga dalam kepanitiaan di sebuah program dan juga rencana pelayanan dan juga yang lain. Dalam dana kita juga bisa menopang pelayanan Tuhan dengan kepunyaan kita atau harta yang kita miliki. Saya yakin kita semua dipakai oleh Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sikap tanggapan kita saat ini yang Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Tetapi terkadang juga kita mengeraskan hati kita. Kita selalu mengatakan, saya belum siap, saya belum bisa. Kita tidak perlu ambil contoh yang sulit, contoh yang sangat mudah ketika Bapak Ibu Saudara semua datang ke tempat ini untuk beribadah, untuk datang berdoa. Ini saja sudah merupakan respon sikap yang baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saudari untuk meninggalkan segala kesibukan, meninggalkan pekerjaan, itu merupakan langkah awal yang baik untuk merespon panggilan Tuhan. Itu artinya kita siap dipakai oleh Tuhan. Akan tetapi jika untuk datang beribadah saja atau datang untuk berdoa saja kita tidak mau, bagaimana Tuhan memakai kita? Untuk itu ingatlah bahwa kebutuhan kerelaan dan kesadaran yang tinggi untuk memenuhi panggilan Tuhan ini. Bukan karena terpaksa atau dipaksa. Kerelaan mencakup kesiapan kita dan melepaskan keinginan atau harapan pribadi. Sekarang jawaban ada di tangan kita masing-masing. Maukah kita menjawab panggilan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan juga memasuki kehidupan yang baru, di mana Tuhan akan melengkapi segala perkara yang ada di dalam kita sehingga kita dimampukan untuk mengikut Tuhan dan juga menjadi penjala manusia. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap atau tanggapan kita untuk dipakai Tuhan dalam hal ini merespon panggilan dan juga harapan pelayanan dimanapun kita berada. Yang jelas, di samping kita bersedia untuk melakukan pekerjaan atau panggilan yang Tuhan tentukan pada kita, yaitu kita diharapkan modal dasarnya yaitu mengikuti teladan dan perintah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 17, kembali ke ayat 17, Yesus juga berkata, ikutlah. Kata ikutlah merupakan sebuah kata perintah. Ketika kita sudah menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan ingin kita mengikut Dia. Kata ikutlah menunjuk kepada sikap yang mau melangkah di belakang Yesus. Pada saat ada seseorang yang menyuruh kita untuk mengikutinya, apakah kita akan berjalan di depan kepada orang tersebut atau berada di belakang? Yang pasti kita akan berjalan di belakangnya, mengikuti kemana dia pergi. Dan kita melihat bagaimana Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan murid-murid yang lainnya selalu mengikut kemanapun
Yesus pergi. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau kita mengikuti teladan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berada di bumi. Banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perbuatan dan perkataannya. Inilah yang harus kita ikuti. Ingat bahwa saat kita mengikuti manusia, ya, manusia bisa mengecewakan kita. Karena semua manusia bisa berbuat salah. Akan tetapi jika kita memandang Yesus sebagai satu-satunya teladan yang harus kita ikuti, maka kita tidak akan kecewa. Salah satu contoh yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus adalah kehidupannya yang penuh kasih dan sikap yang harus dimiliki oleh kita semua yang mengikuti Dia. Maukah kita melihat sekitar kita dan melakukannya apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Maukah kita mengikuti semua teladan Tuhan Yesus? Jika kita mengaku murid-murid Yesus, pengikut Yesus, orang Kristen harusnya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jika perbuatan atau perkataan kita tidak seperti Tuhan Yesus, dapatkah kita disebut sebagai pengikut Yesus? Memang dalam mengikuti teladan Tuhan Yesus kita harus memiliki komitmen. Mungkin kita menjawab, kita masih manusia. Kita menjadi manusia biasa. Kita bukan nabi atau kita bukan rasul yang kadangkala masih melakukan kesalahan atau perbuatan. Lalu juga bisa kita lihat dari contoh Petrus, salah satu contoh, ya, dia masih melakukan kesalahan bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus. Akan tetapi kita melihat bagaimana kehidupannya setelah menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan memakai dengan luar biasa, dan saya yakin juga Tuhan bisa memakai kita semua yang sebagai manusia biasa untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan yang juga luar biasa akan memberkati kita asal kita bisa mengikuti teladan Tuhan dan juga mau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diucapkan Yesus dalam ayat 17 ini adalah kujadikan kata ini menunjuk, ya, apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika dilihat dalam teks ini, Petrus dan Andreas adalah seorang penjala ikan, akan tetapi ketika mereka mau menerima panggilan serta mengikut Tuhan, maka dijadikan mereka bukan lagi sebagai penjala ikan, tapi melainkan penjala manusia. Kita juga bisa melihat contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Musa yang memiliki tongkat. Tongkat itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tongkat berubah menjadi ular, dan juga tongkat itu dipakai untuk membelah laut Tiberau. Lalu yang kedua juga Daud, yang awalnya seorang penggembala domba dan peralatannya sebagai penggembala domba, seperti tongkat dan ketapel. Daud awalnya seorang penggembala domba dipakai oleh Tuhan
untuk melawan Goliat. Lalu juga Daud dipakai Tuhan untuk menggembalakan umat Israel. Lalu yang ketiga, contoh ketiga, Paulus yang dulunya ekstrim ya, dan radikal dalam menganiaya orang Kristen. Setelah dipakai Tuhan juga secara ekstrim dan radikal untuk memberitakan Injil. Ini adalah contoh mereka orang-orang yang manusia biasa yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa kalau Tuhan menghendaki. Untuk itu kita pun yang sebagai manusia biasa juga bisa saja, asalkan kita berserah kepada Tuhan dan mengikut apa yang Tuhan kehendaki lewat hidup kita. Kita bisa melakukan hal yang biasa dan luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, sanggupkah atau maukah kita untuk menjadi pelayan atau menjadi pelaku firman Tuhan yang saat ini Tuhan perintahkan bagi kita semua. Tuhan akan menjadikan saya atau Bapak Ibu Saudara sebagai alatnya untuk kemuliaannya. Di dalam kehidupan di dunia ini kita diharapkan untuk menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan berita, yaitu berita tentang sukacita, kabar baik, dan juga kabar keselamatan bagi sesama kita. Inilah 3 sikap dan tanggapan yang harus kita miliki untuk dipakai Tuhan, yaitu menjawab panggilan Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama kita, dan menerima panggilan Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama kita, maka kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dan kita siap dibentuk dan dipakai. Dan jika kita memiliki ketiga sikap ini, saya yakin dan percaya dimanapun dan kapanpun, walaupun kita orang biasa yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia, kita akan dipakai untuk menjalankan kasih dan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pembukaan bulan Pelkes ini kita diharapkan dalam sebagai pelayan, sebagai jemaat, maupun sebagai apa saja, kita diharapkan untuk menjadi teladan seperti murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun di dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Tuhan memampukan kita untuk mengemban misinya, dan juga Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya, sehingga pekerjaan Tuhan boleh terjadi di dunia ini dan semua orang boleh menerima keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah berfirman kepada kami semua. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi penjala manusia. Dan juga mampukan kami untuk mengikut Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh hanya untuk kemuliaan-Mu semata. Bapa yang penuh kasih dan maha mulia, kami pada saat ini berdoa untuk jemaat-Mu GBB Shalom, para presbiter, PAMC, BPPC, dan juga pengurus ke-6 Pelkat, bahkan juga komisi, panitia yang ada, karyawan kantor, security, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di setiap langkah pelayanan kami. Lalu juga Tuhan berkati KMC kami, Bapak Aprianus Libat, dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau dan juga keluarga beliau. Juga tak lupa kami berdoa untuk pendeta Bapak Budi Santoso. Kiranya Tuhan berkati dan juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk pelayanannya dan juga berkati keluarga mereka. Lalu kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GBB Shalom dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 6. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, para PKLU, para ibu-ibu, bapak-bapak, juga para pemuda, juga para teruna, dan juga anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau berikan kekuatan, damai sejahtera, dan juga hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Lalu kami juga mohon kiranya Tuhan berkati anak-anak yang dalam meja pendidikan, kiranya Tuhan berkati mereka. Alat-alat mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak, kiranya Tuhan berkati, sehingga juga mampu mendapatkan informasi tentang pendidikan yang mereka harapkan. Lalu kami juga mohon kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Bahkan dalam kelemahan tubuh, di dalam menghadapi usia mereka.
yaitu Bapak Krisyono Santoso dalam perawatan di rumah. Beliau dari sektor pelayanan 1. Bapak C. Alasamahu, sektor pelayanan 1. Nyonya Doli Binaria, juga sektor pelayanan 1. Nyonya Nahamuri, sektor pelayanan 2. Nyonya Sakwarela, sektor pelayanan 3. Dan Nona Mary Lohenabasi, sektor pelayanan 3. Juga Bapak Sarono, sektor pelayanan 3. Dan Nyonya Diksi Sianenia, sektor pelayanan 3. Juga Nyonya Marta Rolanda dan Nona Margaret Rolanda dari sektor pelayanan 3 juga. Nyonya H.C. Parengkuan, sektor pelayanan 4. Bapak Simon Katu'u, kakak dari Nyonya Sarah Katu'u. Nyonya M. Lantang, sektor pelayanan 4. Nyonya D.P. Sihaya, sektor pelayanan 5. Dan Nyonya C.R. Kaligis, sektor pelayanan 5 juga. Bapak John Samalo, Bapak SD Manape, Nyonya Mase Manape Sondak, dan Bapak Hananta Buka, Bapak Susito Kasan Prawiro, semuanya dari sektor pelayanan 6. Kami mengharap campur tangan Tuhan dalam perawatan mereka, baik dokter yang merawat maupun obat yang diminum atau kasih sayang keluarga, sehingga semua menopang untuk kesembuhan di dalam perawatan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Lalu juga kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga, yaitu sektor pelayanan 1, keluarga Nyonya M. Sinaga. Sektor pelayanan 2, keluarga Vencelangi. Sektor pelayanan 3, keluarga Abraham S. Sembiring. Sektor pelayanan 4, Nyonya A. Makiwawu. Sektor pelayanan 5, keluarga TH Indra Saputra. Sektor pelayanan 6, keluarga Nyonya Miske Panumbol. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka. Juga Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan dalam hidupnya. Mampukan mereka untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga Tuhan berpakai untuk menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Lalu juga kami berdoa kepada jemaat-Mu GBIB Shalom yang saat ini berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudara Irfan Aditya, sektor pelayanan 4, yang berulang tahun tanggal 7 Juni. Nona Ananda Kristi, sektor pelayanan 4, juga tanggal 7 Juni. Nona Cassandra Yemima, sektor 4, tanggal 7 Juni. Nyonya Yunita CH Purba, sektor 4, tanggal 9 Juni. Nyonya Elisa Riata, sektor 4, tanggal 9 Juni. Nyonya E. Waworuntu, sektor 2, tanggal 9 Juni. Bapak Yukianto Edi Sudarsono, sektor 2, tanggal 9 Juni. Nyonya J.A. Yohanes R, sektor 4,
tanggal 10 Juni, Bapak Philip A.L. Sigar, Sektor 2 tanggal 10 Juni, Saudara Ishak S. Anelwan, Sektor 3 tanggal 11 Juni, Bapak Yusak Jackson S. Atamai, Sektor 2 tanggal 11 Juni, dan Nyonya Diah K. Kusuma, Sektor 4 tanggal 12 Juni. Kami menyerahkan mereka yang berulang tahun ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ucapan syukur mereka, Tuhan sudah menambahkan umur mereka. Untuk itu kiranya Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan juga hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga bertambahnya umur, kiranya Tuhan mengingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami, Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk pimpinan bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf, kiranya Tuhan memakai beliau-beliau itu untuk mengatur bangsa dan negara ini, juga para pembantunya, para menteri, juga orang-orang yang Tuhan tentukan menjadi kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan juga Bapak Kapolri dan juga Panglima TNI, para anggota DPR, MPR, DPRD, juga orang-orang yang Tuhan libatkan dalam pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka. Tuhan mampukan mereka untuk bekerja dengan baik, mengabdikan diri kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh kiranya menuju bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan bangsa yang berdaulat. Kami juga menyerahkan penanganan COVID-19 saat ini, tahapan beredarnya vaksin. Untuk itu mohon kiranya Tuhan berkati para medis, bahkan juga orang-orang yang terlibat di dalam penyaluran COVID kepada masyarakat, sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan semua masyarakat yang berhak menerimanya boleh kiranya menerima, sehingga semuanya ini untuk secepatnya menghalau keberadaan COVID di bangsa dan negara kami, sehingga kami juga secepatnya terlepas dari semuanya itu. Dan kiranya Tuhan menopang juga memberkati ekonomi bangsa ini, keamanan bangsa ini, juga Tuhan menopang segala upaya untuk memajukan bangsa ini. Pihak-pihak yang akan memecah belah bangsa ini kiranya Tuhan Engkau menghalau, atau juga memakai mereka untuk menjadi pemersatu bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya doa yang kami panjatkan jauh daripada sempurna Tuhan, kiranya Engkau yang menyempurnakan untuk doa-doa kami ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Berilah kami
dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita merespon panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita.
Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang hadir dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Penatua Wagito Purwono dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting, ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Peneguhan CD. Pada hari Minggu ini, tanggal 6 Juni 2021, dalam ibadah Minggu tatap muka pada pukul 9 pagi diadakan peneguhan CD baru kepada Saudari Ruth Zefanya Malingkas. Malam pujian Pelkat GP. Pelkat GP GPIB Shalom DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan malam puji-pujian secara live streaming via kanal YouTube GPIB Shalom dengan tema Serve to Glorify God pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 19.00. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Rapat koordinasi triwulan 1 bulan April sampai dengan Juni 2021. Rapat koordinasi para ketua bidang pada Minggu tanggal 13 Mei 2021 jam 13.00 hingga selesai. Mohon para pengurus Pelkat komisi mempersiapkan bahan untuk pelaporan triwulan 1 April sampai dengan Juni tahun anggaran 2021-2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus-menerus menyertai dan memelihara kita, umat yang percaya kepadanya. Sekalipun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam iman kita percaya bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaannya masih kita rasakan sampai saat ini. Berada di bulan Juni, maka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021 dapat kita laksanakan dengan penyesuaian, mengingat COVID-19 masih terus ada. Kita tidak bisa hindari yang telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi seluruh manusia, termasuk warga GPIB. Prediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Oktober ternyata belum terbukti, malah terkesan makin mengganas. Karena COVID-19 belum dapat diperangi secara tuntas, maka dicanangkan cara hidup baru yang disebut new normal. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus menerima kenyataan bahwa virus itu memang ada bersama kita. Kita belajar berdampingan dengannya sambil terus berusaha memberantasnya. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh warga gereja, khususnya GPIB. Dampak dari pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di dunia, termasuk warga GPIB dan mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Jemaat-jemaat GPIB melakukan penyesuaian pelayanan dengan menggunakan sarana digital. Pemanfaatan teknologi digital berupa pelayanan secara virtual dapat membantu. Tentunya kita tidak bisa menghindari adanya perdebatan apakah pelayanan sakramen, perjamuan, dan baptisan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu dibutuhkan pemikiran mengenai eklesiologi secara baru. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan penyesuaian gaya hidup baru. Pelayanan dan kesaksian gereja harus semakin nyata, sebagaimana GPIB berperan mengambil bagian bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melaksanakan vaksin COVID-19 bagi lansia, tokoh agama, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Hal ini tentunya memunculkan kepercayaan agar pelaksanaan vaksin COVID-19 dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga GPIB. Gereja dalam hal ini para pelayan terus berupaya melakukan tanggung jawab bersama mereka yang terpapar akibat pandemi COVID-19. Sedapat mungkin mereka terus didoakan, mereka terus didampingi, dan diberi bantuan ekonomi. Bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada warga jemaat maupun masyarakat kiranya menjadi motivasi, semangat, dan harapan bahwa Tuhan terus memelihara kita semua. Saudaraku, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bagaimana secara kreatif untuk tetap survive, menemukan solusi pelayanan yang utama
khususnya bagi mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Misalnya saudara-saudara kekasih kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Marilah kita membantu memasarkan hasil-hasil pertanian jemaat, baik di gereja sendiri maupun di MUPEL. Kegiatan Bulan Pelkes tahun 2021 kali ini akan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi, pembinaan, maupun pelatihan. Hal-hal ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi untuk pengembangan potensi warga jemaat, khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Selamat berPelkes, Soli Deo Gloria, Jakarta, Juni 2021. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pulanglah dan pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan hati. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.